sistem informasi desa itu menjadi salah satu dari 3 pilar kemandirian desa. Dan sistem informasi desa itu tidak hanya dalam rangka untuk pemenuhan hak publik atas keterbukaan informasi publik. Sampai dengan hari ini, Desa Pangwarjo dikenal dengan berbagai macam predikat, misalnya dikenal sebagai desa unicorn. Desa unicorn itu adalah desa yang memiliki pendapatan asli desa lebih dari 1 miliar. Desa bicara. Desa bicara. Desa bicara. Desa bicara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pak Harjono serta Bapak Ibu dosen dari program studi pembangunan masyarakat desa STPMD APMD. Mohon maaf belum bisa sowan lagi nih Pak Harjono. Kapan-kapan lah. Iya, karena pandemi gitu. Rekan-rekan mahasiswa, teman-teman semua, dan Bapak Ibu sekalian yang berkesempatan mengikuti webinar pagi hari ini. Terima kasih atas kesempatan untuk berbagi cerita terkait dengan apa yang sudah dilakukan oleh desa, khususnya Desa Pangwarjo dalam rangka untuk mengembangkan sistem informasi desa. Jadi memang terkait dengan data, pengelolaan sistem informasi desa itu menjadi salah satu dari 3 pilar kemandirian desa. Jadi kalau pilar kemandirian desa itu yang pertama itu ada di pilar politik dan pemerintahan, itu terkait dengan isunya itu terkait dengan kapasitas politik dan kepemimpinan dari kepala desa, kapasitas proses dan birokrasi dari aparatur pemerintah desa, maupun kapasitas sosial itu terkait dengan sumber daya yang dimiliki oleh warga desa. Pilar kemandirian desa yang kedua itu ada di perekonomian desa. Itu terkait dengan isu kelembagaan ekonomi di desa, terkait dengan kewirausahaan di desa, dan lain sebagainya. Dan pilar kemandirian desa yang ketiga itu terkait dengan kedaulatan atas data. Jadi kedaulatan data, jadi kemampuan kita untuk menjadikan data atau mengelola data yang ada di desa itu menjadi salah satu kunci pemberkuasaan baik kepada warga desa maupun aparatur pemerintah desa. Dan sistem informasi desa itu tidak hanya dalam rangka untuk pemenuhan hak publik atas keterbukaan informasi publik, jadi tidak hanya sekedar dalam rangka untuk memenuhi prinsip-prinsip transparansi, tetapi harus bisa digunakan sebagai basis perencanaan dalam rangka untuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan maupun pembinaan kemasyarakatan desa. Dan mohon izin untuk membagi itu agar nanti ada gambaran yang mungkin lebih jelas terkait dengan apa-apa yang sudah dilakukan oleh Desa Pangwarjo dan perkembangannya sampai dengan ini, serta pemanfaatannya baik sebelum pandemi ataupun sesudah pandemi. Jadi kalau mungkin Bapak Ibu sekalian atau teman-teman mahasiswa mengenalkan gitu. Jadi sejak tahun 2012 saya menjabat sebagai kepala desa di Pangwarjo. Ini tahun kedua, periode kedua, dan merupakan salah satu pendiri dari Yayasan Sanggar Inovasi Desa. Sanggar Inovasi Desa itu sanggar yang kemarin baru saja menyelesaikan Kongres Kebudayaan Desa. Terus kemudian salah satu inisiatif dari pemerintah Desa Pangwarjo ada pasardesa.id, terus kemudian kita juga mendirikan sekolah manajemen Bundes. Terus kemudian sampai hari ini masih tercatat sebagai komisaris utama di PT Sinergi Panggung Lestari. Jadi ini salah satu BUMDes, salah satu unit usaha BUMDes yang berbadan hukum perseroan. Jadi posisi komisaris utama karena ex officio saja, gitu. Jadi karena menjabat sebagai kepala desa, secara otomatis menjabat sebagai komisaris utama. Sampai hari ini masih tercatat sebagai mahasiswa program pasca sarjana STPMD APMD, gitu. Masih berjuang untuk bisa meluluskan, gitu. Sambil berharap memperoleh master honoris causa, Pak Harjono.
Desa Pangguharjo sendiri merupakan satu dari 75 desa di Kabupaten Bantul yang pada tahun 2019 kemarin jumlah penduduknya itu kurang lebih sekitar 28.000 jiwa, mendiami wilayah kurang lebih sekitar 560 hektar yang secara administratif terbagi menjadi 119 RT dan 14 pedukuhan. Secara sosiologis, karakteristik warga desa Pangguharjo itu sedikit banyak mencirikan karakter masyarakat perkotaan, di mana sumber penghidupannya itu sebagian besar ditopang dari sektor jasa dan perdagangan, dan hanya sekitar 27%-nya yang ditopang dari sektor pertanian dan arti luas. Artinya memang secara sosiologis, karakteristik warga desa Pangguharjo itu sedikit banyak mencirikan karakter masyarakat perkotaan. Pun demikian ketika kita berbicara tentang kemiskinan, jadi kemiskinan yang ada di Pangguharjo juga demikian mencirikan karakter kaum miskin kota. Jadi kemiskinan yang ada di desa dengan yang ada di kota itu berbeda. Kalau di desa, semiskin-miskinnya warga desa masih punya aset berupa tanah. Tetapi kalau di Pangguharjo, kalau sudah miskin, biasanya mereka homeless, mereka landless. Dia tidak punya rumah, dia juga tidak punya tanah. Sampai dengan hari ini, desa Pangguharjo dikenal dengan berbagai macam predikat, misalnya dikenal sebagai desa unicorn. Desa unicorn itu adalah desa yang memiliki pendapatan asli desa lebih dari 1 miliar. Dari 75.000 sekian desa di Indonesia, hanya ada 157 desa yang memiliki pendapatan asli desa lebih dari 1 miliar, salah satunya adalah desa Pangguharjo. Desa Pangguharjo juga menjadi 100 desa pertama yang dijadikan sebagai tempat dilaksanakannya pilot inkubasi inovasi desa, juga mempunyai BUMDes, di mana BUMDesnya juga merupakan salah satu BUMDes terbaik di Indonesia. Tahun 2019 kemarin mencatatkan pendapatan kurang lebih sekitar 6,4 miliar, tetapi yang menarik adalah 6,4 miliar itu tidak diperoleh dari pemanfaatan atas bentang alam. Jadi karena kita tidak punya bentang alam yang baik, sehingga yang kita manfaatkan itu adalah bentang hidup dari warga desa. Bentang hidup. Jadi di desa itu di samping bentang alam, kita juga punya bentang hidup berupa bentang sosial, bentang budaya, bentang teknologi, bentang lingkungan, dan lain sebagainya. Desa Pangguharjo juga dikenal sebagai desa yang memiliki tradisi juara, jadi hampir setiap tahun kita itu memperoleh apresiasi baik dari kementerian, lembaga, ataupun organisasi yang ada di tingkat nasional maupun di internasional. Tahun 2019 kemarin misalnya, kita memperoleh apresiasi dari masyarakat ASEAN di Forum for ASEAN Leadership Award, satu penghargaan yang diberikan kepada pemimpin yang berperan penting dalam pembangunan desa dan pengentasan kemiskinan. Awal tahun 2020 kita berkesempatan ke UK, ke Inggris untuk melakukan short course terkait dengan pemanfaatan teknologi tepat guna. Desa Pangguharjo juga dikenal sebagai desa pertama di Indonesia yang mengembangkan program perlindungan sosial secara mandiri. Jadi kita punya berbagai macam program perlindungan sosial dalam rangka untuk meningkatkan akses warga masyarakat desa, khususnya dari kelompok rentan, untuk memperoleh layanan kesehatan secara layak, layanan pendidikan secara optimal, maupun layanan kecukupan pangan. Jadi kita punya program Satu Rumah Satu Sarjana, perlindungan kesehatan ibu dan anak, sehingga setiap seorang ibu hamil di Pangguharjo itu berhak atas layanan paripurna berupa 7 kali pemeriksaan kehamilan, 1 kali persalinan normal, 2 kali pemeriksaan nifas, dan 5 imunisasi lengkap untuk si bayi secara gratis. Informasi selanjutnya tentang Desa Pangguharjo, Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua bisa ikuti di portal desa kita, yaitu pangguharjo.desa.id, yang dikelola melalui satu sistem informasi desa, di mana sistem informasi desa kita merupakan salah satu sistem informasi desa terbaik di Indonesia. Kenapa terbaik? Karena sistem informasi desa yang kita kembangkan itu tidak hanya dalam rangka untuk pemenuhan hak publik atas keterbukaan informasi publik, tetapi sekaligus didorong menjadi basis perencanaan dalam rangka untuk menentukan arah kebijakan pembangunan desa.